Siang ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji ya, satu tema ya, yaitu bersegera menuju kebaikan dengan niat dan amal yang baik serta sungguh-sungguh dan yakin tanpa ragu. Ya. Ini ada dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ya, atau kitab Riyadhus Shalihin bab 10 ya, yaitu babul mubadarah ilal khairat, bab bersegera menuju kebaikan. Kebaikan itu banyak ya. Pertama, kebaikan dimaknai sebagai ilmu. Sebab ibadah apapun, saum misalnya, sodako, zakat, infak, haji, umroh, bahkan sampai jihad fi sabilillah, tanpa ilmu tidak akan membuahkan kebaikan ya. Yang kedua, kebaikan juga artinya harta ya. Seperti ketika dikaitkan dengan wasiat ya. Jadi peninggalan si mayit itu jangan dibagikan kepada ahli waris sebelum dibayarkan hutangnya dan ditunaikan wasiatnya ya. Kebaikan juga dalam surat Al-Mulk adalah kerajaan, kekuasaan, kemuliaan, kegagahan, keperkasaan ya. Itu yang dimaksud dengan al-khairat. Nah, untuk mendapatkan semua itu kita harus melakukannya dengan mubadarah ya. Mubadarah itu segera ya. Kemudian ya, dorongan untuk ya, melaksanakannya dengan apa? Dengan baik, dengan niat yang ikhlas ya, dengan amal yang soleh, serta kemudian sungguh-sungguh ya, dalam melaksanakannya ya. Dan insya Allah ya, akan tampil sebagai juara atau pemenang ya. Kemudian ini difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla ya, fastabiqul khairat ya, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan ya. Kemudian bersegera menuju kebaikan adalah bergegas ya, dengan cepat untuk mendapatkan ampunan Allah ya, untuk mendapatkan sorganya yang sangat luas sekali. Ya, satu sorga seluas langit dan bumi ya. Sebagai apa? Sebagai orang yang bertakwa ya. Sebab ampunan Allah dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, sudah Allah siapkan, sudah Allah sediakan, sudah Allah peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa ya. Dan menggunakan kalimat wasairu, harus cepat-cepat. Jadi jangan sampai terlambat, apalagi kemudian tidak dapat. Kemana? Ila magfiratin, menuju ampunan ya, min rabbikum, dari Rabb kalian. Sebab dengan ampunan Allah, Allah akan meluaskan rezeki kita. Dengan ampunan Allah, Allah akan membanyakkan harta kita ya. Dengan ampunan Allah, Allah akan membanyakkan keturunan kita. Dengan ampunan Allah, Allah akan menyuburkan dan memakmurkan tempat kita. Itu baca surat Nuh itu. Jadi maghfirah itu ya luar biasa ya. Dan kemudian intinya dengan maghfirah kita tidak akan masuk neraka. Dengan maghfirah kita tidak akan ditimpa bencana. Dengan maghfirah kita tidak akan diazab oleh Allah, baik di dunia, di alam kubur, di alam mahsyar, sampai kemudian di neraka. Makanya wasari'u ila maghfiratin, kalian harus cepat-cepat ya menuju ampunan di rabbikum, di Rabb kalian, yaitu Allah ya, dengan memperbanyak istighfar ya, atau kemudian memperbanyak taubat. Wa jannatin, harus cepat pula ya menuju sorga arduha, yang satu sorganya itu luasnya as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Mungkin dengan ilmu dan teknologi yang canggih, bumi sudah bisa ya dihitung luasnya. Tapi langit ya, sampai hari kiamat orang belum bisa ya, bahkan tidak akan bisa mengukur berapa luasnya langit. Karena langit yang Allah ciptakan bukan satu, tapi 2, 3, 4, 5, 6, 7 tingkat. Dan 7 dalam bahasa Arab itu bisa bilangan setelah 6.
Tapi 7 juga bisa menunjukkan bahwa langit itu banyak banget, ya. Sampai kemudian di kita juga ada istilah apa? Celaka 12. Bukan celaka setelah 11, tapi celaka banget gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, uiddat lil muttaqin, ampunan Allah dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi itu sudah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Berarti sorga itu ada. Itu disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 133. Nah, ada 5 ciri, ya, orang yang, ya, layak, ya, orang yang pantas, ya, mendapatkan ampunan Allah serta, ya, sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, 5 ciri orang yang bertakwa itu, ya, yang layak mendapatkan ampunan Allah dan surganya yang sangat luas sekali. Yang pertama, dermawan, ya. Jadi orang pelit nggak bakal dapat surga dan ampunan Allah, ya. Jadi dermawan dalam infak, zakat, sodako, termasuk juga hibah, hadiah, banyak itu, ya, yang bernilai ibadah, ya. Sebab dalam Islam itu tidak boleh pelit, tidak boleh boros. Maka pertengahan antara pelit dan boros itu namanya dermawan, ya. Jadi orang yang dijaga dari sifat dermawan, maka itulah orang yang disebut al-muflihun, orang yang mendapatkan al-falah. Itu surga yang terbaik yang bernama Firdaus, ya. Dan ternyata kedermawanan itu diantaranya diwujudkan dalam bentuk infak, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, baik kaya maupun miskin, baik susah maupun senang, baik luas maupun sempit, tetap dia berinfak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang bertakwa yang berhak mendapatkan ampunan dan surga dari Allah itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit, ya. Jadi dawam dan istiqomah dalam berinfak. Yang kedua, menahan amarah ketika disakiti, ya. Dalam Islam itu ada akhlak menyikapi kejahatan orang, ya, atau kesalahan orang. Yang pertama, balas dengan adil, ya, kalau mampu membalasnya. Yang kedua, sabar, jangan dibalas, ya, jangan dibalas. Karena sabar itu lebih baik daripada adil, ya. Tapi yang ketiga, ihsan. Apa ihsan itu? Balas kejahatan orang dengan kebaikan kita. Itu pesan Rasul, ya. Ittaqillah haitsu ma kunta. Kamu takwa kepada Allah itu bukan hanya di masjid doang, tapi juga di perusahaan, di rumah, di pasar dan lain sebagainya. Kemudian wa'atbi'is sayyi'atal hasanata. Ya, kalau ada berbuat jahat atau ada orang yang berbuat jahat, maka ikuti dengan kebaikan, balas dengan kebaikan, ya. Maka kejahatan orang, kejahatan kita, dosa dan kesalahan kita oleh Allah akan ditutup. Jadi minimal kalau ada orang yang berbuat jahat, kita baikin, itu kejahatannya berkurang. Tapi maksimalnya orang itu tidak akan berbuat jahat lagi kepada kita. Ya, baru kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, ya. Inilah, ya, di antaranya yang akan berhak mendapatkan surga dan ampunan Allah. Yang ketiga, wal kadhiminal ghaid, ya. Yang ketiga, memaafkan orang lain meskipun mampu membalas, wal afina aninas. Bagaimana caranya supaya kita bisa memaafkan kesalahan lain? Yang pertama, kendalikan amarah, ya. Karena amarah itu pengennya membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas kejahatan dengan yang lebih jahat, ya. Tapi dalam Islam kalau bisa balas dengan adil, kalau bisa sabar jangan dibalas, kalau bisa balas dengan kebaikan. Nah, tidak mungkin orang bisa memaafkan kalau tidak melakukan itu. Ini tahapan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya bisa memaafkan kesalahan orang lain? Itu ingat kebaikannya, jangan ingat kesalahannya, ya. Sebab orang itu kadang-kala banyak berbuat baik kepada kita, sering berbuat baik kepada kita, tapi ketika orang itu berbuat salah, berbuat jahat, itu hilang kebaikannya. Tidak mungkin kita bisa memaafkan kesalahan orang itu. Sementara orang yang bertakwa, yang layak mendapatkan ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi adalah wal afina aninas, bisa memaafkan kesalahan orang lain.
Nah, makanya kita berbuat baik kepada manusia itu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita, ya. Jadi Allah tuh baik kepada kita, ya. Kalaupun kita berbuat salah, berbuat dosa, kalau minta maaf, bertobat, diterima dan dimaafkan kesalahannya, ya. Bahkan Allah mencintai orang yang bertobat dan berusaha untuk mensucikan dirinya baik lahir maupun batin. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya orang yang bertakwa yang pantas mendapatkan ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu adalah gemar berbuat baik. Namanya ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Alam arti luas, ihsan itu beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Tapi kalau tidak bisa melakukannya, yakin bahwa Allah itu melihat kita, dilihat oleh Allah ibadah kita, kebaikan kita. Kemudian di samping gemar berbuat baik dan juga gemar berbagi kebaikan, ya, dengan jujur, dengan ikhlas, dengan semangat. Kenapa? Karena yakin dilihat oleh Allah. Orang yang yakin dilihat Allah, dimanapun dia berada pasti dia jujur. Dimanapun dia berada pasti ikhlas. Dimanapun dia berada pasti sungguh-sungguh dan semangat dalam melakukan kebaikan. Yang kelima, ya, orang yang bertakwa yang dijanjikan ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi adalah segera bertaubat jika berbuat dosa atau maksiat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan mendolimi diri sendiri, artinya berbuat dosa dan maksiat, zakarullah, dia segera berzikir kepada Allah, astagfirullah, kemudian fastaghfiru, minta ampun kepada Allah, Allahumma gfirli, ya. Kemudian apa lagi? Lidzunubihim, minta ampun kepada Allah untuk dosa-dosa mereka, ya. Jadi tidak ada dosa besar kalau kemudian diiringi dengan istighfar, ya. Tapi tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Dosa besar kalau sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah, insya Allah, ya, dihapus semuanya oleh Allah. Tapi dosa kecil diremehkan, ya, disepelekan, ya, kemudian dilakukan terus-menerus, lama-lama akan menjadi dosa besar, ya. Kemudian yang selanjutnya, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Kenapa kita harus istighfar kepada Allah? Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah, ya. Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafur, ya, Ar-Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tapi kemudian setelah bertobat, setelah memohon ampun, jangan diulangi lagi. Jangan diulangi. Padahal itu tahu, itu adalah dosa, ya. Kecuali kalau tidak tahu, ya, atau kemudian lupa, atau dipaksa, atau tidak disengaja, ya. Ini mah tahu, sadar, ya, tidak lupa, ya, dan disengaja, itu tidak boleh. Taubatnya gagal, ya, taubatnya batal, istighfarnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa atau maksiat, ya. Manusia itu, ya, pasti pernah berbuat dosa. Kenapa? Karena bukan malaikat, ya. Demikian pula manusia itu tidak mungkin berbuat dosa terus-terusan karena bukan setan, ya. Jadi manusia itu, ya, antara setan dan manusia, antara setan dan malaikat. Tidak mungkin dia tanpa dosa, tapi kemudian tidak mungkin dia terus-terusan berbuat baik. Ada khilafnya, ya, ada khilafnya, ada lengahnya, ada abainya. Kemudian orang yang bertakwa akan segera ingat Allah, menyesal, kemudian memohon ampun jika terjatuh dalam dosa. Sebab apa? Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya, siapa orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi tidak tobat-tobat, tidak istighfar, itulah orang yang zalim, yang akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang sangat pedih itu. Kemudian yang selanjutnya, ya, orang yang bertakwa tidak akan meneruskan atau mengulangi maksiatnya. Orang yang bertakwa tidak akan menunda amal soleh, segera bertobat dan tetap istiqomah dalam kebaikan. Kenapa? Karena surga yang disediakan bagi orang yang cepat merespon seruan Allah dengan amal yang nyata, ya.
dengan amal yang nyata. Makanya setelah taubat, islah. Ya, kita minta ampun kepada Allah dari dosa kita, kemudian tidak diulangi, menyesal karena melakukannya, tapi kemudian ditutup dengan amal soleh. Ya, kan dosa itu kalau cuma diampuni, kalau cuma dihapus pasti masih ada bekasnya. Seperti kita misalnya di papan tulis, nulis dengan spidol atau nulis dengan kapur. Ketika dihapus pasti ada bekasnya. Bagaimana supaya tidak ada bekasnya? Ditutup. Misalnya dicat lagi, ya. Nah, itu maka kemudian insya Allah demikian pula dengan berkaitan dengan dosa. Setelah kita istighfar, kemudian bertobat, kemudian islah, melakukan perbaikan diri dengan melakukan ibadah dan amal soleh. Itulah amal yang nyata, ya. Kemudian bersegera menuju kebaikan adalah gerak cepat, ya, gercep, ya, dalam mengatasi fitnah dan kezaliman. Tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh didiamkan fitnah dan kezaliman itu. Ya, kenapa? Kalau didiamkan itu akan menimbulkan kekacauan, akan menimbulkan kerusakan, akan menimbulkan bencana atau azab Allah karena murkanya. Dan kalau azab itu sudah Allah timpakan, kemudian azab bencana itu sudah Allah timpakan, bukan orang yang zalim saja yang kena, orang yang membiarkan kezaliman juga kena. Orang yang diam ketika melihat kezaliman juga kena bencana. Dan ini Allah ingatkan lewat firman-Nya, "Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah," katanya. Dan jagalah dirimu dari siksaan atau fitnah atau bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu saja. Ya. Makanya kita diperintah warka'u ma'arokin, ya. Kita bergaul dengan orang yang rajin ibadah, rajin sholat, ya. Jadi lingkungan kita tuh semuanya, ya, rajin ibadah, rajin sholat. Wa kunu ma'as-shadiqin, dalam waktu yang sama kita hendaklah berada bersama orang-orang yang baik, jujur dan benar. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi kita, ya, mempengaruhi kita. Ya, wa'lamu annallaha syadidul iqab, ya. Wa'lamu, dan ketahuilah anallah, sesungguhnya Allah syadidul iqab, ya, sangat keras siksaannya. Makanya dalam Al-Quran itu ada azabun azim, azabun muhin, azabun alim, azabun syadid. Itu menunjukkan bahwa kita itu tidak boleh meremehkan azab Allah. Dengan penyakit saja yang ada pada kita, itu orang yang jago bela diri, menguasai berbagai jurus, dikasih penyakit oleh Allah, nggak berdaya itu, nggak berdaya tuh, ya, nggak berdaya. Walaupun dia ketika misalnya berkelahi tidak ada yang bisa mengalahkannya, bertarung selalu jadi pemenang, tapi menghadapi yang namanya penyakit manusia tidak akan bisa. Dikasih asam urat misalnya, ya dikasih gagal ginjal, nggak ada jurusnya itu. Manusia itu benar-benar lemah di hadapan Allah. Apalagi kemudian menghadapi azab yang sangat dahsyat. Nah, fitnah dalam ayat ini dimaksudkan, dimaknai sebagai ujian, sebagai cobaan, sebagai bala atau azab. Ya. Kemudian yang menimpa satu kaum karena apa? Karena kemaksiatan dan karena kelalaian mereka terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita wajib mengajar, wajib belajar, wajib berdakwah, kemudian wajib amar ma'ruf nahi munkar. Puncaknya jihad fi sabilillah. Kalau dakwah, taklim, amar ma'ruf nahi munkar tidak tegak, kemudian Allah murka, maka yang kena bencana bukan orang yang zalim saja, bukan orang yang kafir saja, bukan orang yang fasik saja, bukan orang yang munafik saja, maka kita pun akan kena dampaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ayat ini menjelaskan, pertama, jika kemaksiatan dibiarkan, maka azab Allah tidak hanya menimpa, ya, pelaku dosa, tapi juga bisa menimpa seluruh masyarakat. Termasuk apa? Yang diam dan tidak mencegah kemunkaran. Yang kedua, agar umat Islam tidak diam terhadap kemunkaran, sebab kelalaian bersama akan mendatangkan fitnah atau bencana atau kehancuran yang bersifat umum. Ya, itulah, ya, poin penting daripada al-mubadarah ilal khairat, bersegera menuju
kebaikan yang luas dan dalam maknanya. Makanya kita penting mengaji dan mengkaji apa saja yang termasuk kebaikan itu. Kemudian bagaimana cara melakukannya. Ya, kemudian apa manfaatnya, kemudian apa bahayanya kalau kita tidak berbuat baik. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.